Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di rumah yang berbahagia ini untuk melaksanakan pengajian rutin kita setiap Rabu malam Kamis. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu bahwasanya hamba itu apabila ada serta dirinya sebelum berjalan atau dalam berjalannya, maka adalah segala sifatnya dan af'alnya dan perangainya sekalian itu aib. Tuan-tuan dan puan-puan, kata kitab hikam ini, orang yang berjalan kepada Allah itu sebelum dia berjalan ataupun sedang dia berjalan kepada Tuhannya, apabila ia masih menyertakan dirinya serta ada rasa dirinya. Rasa dirinya itu apa maksudnya, tuan-tuan? Itulah dia namanya wujud keakuan. Apabila ada wujud keakuan di dalam segala bentuk perbuatannya, amal ibadahnya kepada Tuhannya, maka dihukumkan oleh kitab hikam ini itu adalah sebuah aib, katanya. Arti aib ini apa? Sudah barang tentu perbuatan yang tercela, yang sia-sia, yang membatalkan segala bentuk amal ibadah yang ikhlas kepada Tuhan itu. Salah satunya yaitu adanya wujud diri itu. Maka katanya apapun yang kita lakukan itu apabila masih ada serta diri kita, maka aiblah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tandai saja dalam perasaan dan pikiran itu, dalam perjalanan itu, dalam perjalanan sehari-hari kita itu, ada nggak kita merasa ada diri kita dalam melakukan segala perbuatan itu? Atau ada nggak kita merasa diperjalankan, dibisakan Allah Ta'ala itu untuk melakukan segala sesuatu perbuatan? Atau kita tidak ada lagi merasa kuasa diri kita, yang kita lihat itu memang Allah yang berbuat atas segala sesuatu yang terjadi bagi diri kita sehari-hari. Kita lihat, kalau lagi kita merasa masih ada diri kita, masih merasa bisa, masih merasa kuasa, masih merasa dapat menyelesaikan, tandalah masih aiblah di hadapan Tuhan kita perbuatan kita. Saya tidak menyinggung masalah syariat. Kalau hukum syariat, apapun yang dibuat itu selagi nawaitunya karena Allah Ta'ala, dihukumkan ia ibadah dan ada nilai pahalanya. Namun di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu tidak berlaku. Yang Allah mau itu daripada hambanya itu adalah perbuatan yang tidak ada lagi merasa diri bisa berbuat. Yang Allah inginkan dari seorang hamba itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu perintah yang seperti apa yang Allah maksudkan bagi diri kita dan larangan seperti apa yang Allah maksudkan bagi diri kita?
secara ilmu hakikat ataupun secara ilmu tasawuf, yang dikatakan perintah daripada Allah itu yang datang dari lubuk, yang datang kepada kita melalui lubuk hati kita itu dalam bentuk rasa. Dan perintah itu datangnya kepada kita itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi, dan kita tidak tahu kapan datang waktunya. Yang dia tahu begitu datang wajib kita laksanakan. Makanya kalau kata status Tuan Guru yang terakhir, yang baru-baru ini, yang tadi malam, apa katanya? Kalau sifatnya perintah itu tuntutannya hendak menyatakan. Kalau yang datang daripada nafsu, tuntutannya itu mau dapat, harus jadi, harus bisa. Kalau yang datang daripada Allah itu, dia harus dinyatakan. Maka kita harus melihat ke dalam diri kita. Bagaimana cara melihatnya? Lihat saja, pandang saja, rasakan yang datang daripada Allah itu. Kalau Nawan bilang yang datang daripada Allah itu apa katanya? Yang selalu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Itu yang harus wajib buat, karena itulah yang betul daripada Allah Ta'ala. Makanya kita juga harus mengintip. Nah, larangan daripada Allah itu juga seperti itu. Allah juga melarang bagi hambanya itu terkadang juga yang bentuk sifatnya baik itu bisa juga terjadi larangan dalam perasaan untuk melakukannya. Wajib awak untuk menyatakan untuk tidak membuatnya. Jadi kita harus bisa, tuan-tuan dan puan-puan, membedakan yang mana datangnya daripada diri kita, yang mana datangnya daripada Allah Ta'ala. Tidak semua yang datang daripada diri itu sifatnya buruk. Ini agak sedikit lunak lah ya. Tidak yang segala sesuatu perbuatan yang kita buat daripada diri kita itu tidaklah selamanya itu buruk dan tercela. Hanya saja kita mau belajar bahwasanya yang kita buat daripada diri kita itu bukanlah yang sebenarnya. Yang kita buat daripada diri kita itu dituntut kita untuk belajar. Oh, ini ternyata perbuatan dari diriku, bukan daripada Tuhanku. Berarti masih ini batas kadar diriku. Batas kadar amal perbuatanku masih ada wujud diriku dalam melakukannya. Makanya menurut Ibnu Athaillah ini, tuan-tuan dan puan-puan, katanya lebih bagus awak itu tahu aib diri awak. Lebih bagus awak nampak celah diri awak. Lebih bagus awak nampak penyakit diri awak daripada awak bisa nampak yang gaib-gaib. Bisa tembus pandang, bisa nampak alam ini, alam itu, tahu ini. Itu tidak penting kalau menurut Ibnu Athaillah. Bagi orang yang berjalan ini lebih disarankan bagi dirinya itu untuk tahu mengenal aib dirinya. Salah satunya itu adalah wujud dirinya. Wujud dirilah dinding terbesar seseorang itu dengan Tuhannya. Amal ibadah yang dilakukan berdasarkan wujud diri adalah amal ibadah yang terdinding dia daripada Tuhannya. Adapun buah yang diberikan Allah Ta'ala melalui amal ibadah yang didasarkan wujud diri itu hanya saja untuk meyakinkan seseorang itu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun untuk mendapatkan kebenarannya melalui amal ibadah yang kita buat berdasarkan wujud diri, jangan harap. Allah tidak akan mau
Tuan-tuan dan puan-puan, coba kita intip perasaan dan pikiran kita dalam berjalan kepada Allah ini. Lebih banyak sambilannya atau memang lebih banyak mutlaknya perasaan awak kepada Allah? Tanpa kita sadari, tuan-tuan dan puan-puan, kita ini sebenarnya, saya lah pribadi ya, saya pribadi, kalau saya melihat awak berjalan kepada Allah ini sambilan. Ada udang di balik batu dari segala suatu peristiwa ataupun perbuatan yang saya lakukan. Meskipun saya ucapkan karena Allah, meskipun niat awak karena Allah. Namun rasa nggak bisa dibohongi sebenarnya. Terkadang terasa awak bahwasanya ada tuntutan awak lain kepada Allah itu. Walaupun awak berjalan kepada Allah, masih banyak sambilan awak. Main ketuhanan ini nggak berlaku pepatah satu kayu sekali dayung 2-30 terlampaui, itu tidak berlaku. Kalau memang hendak kepada Allah, tunjukkan perilaku dan perbuatan awak itu memang semata-mata kepada Allah. Jangan ada lagi rasa sambilan-sambilan awak dengan Allah Ta'ala ini. Kalau ada rasa sambilan awak kepada Allah Ta'ala, apapun yang awak buat itu hampa dua-duanya. Allahnya nggak dapat, yang awak maksud lain daripada Allah pun nggak dapat. Hampa dua-duanya. Namun kalau Allahnya saja yang awak tuju, insya Allah dunia dan akhirat awak dapat. Ini enggak kadang. Awak memang kepada Allah, ngaji awak tiap hari. Beramal ibadah, sholat awak tekun. Tapi perasaan dan pikiran awak tidak menunjukkan awak kepada Allah Ta'ala. Masih ada lagi rasa tuntutan awak kepada Tuhan awak. Minimal apa? Lepas beban kehidupan sehari-hari. Allah nggak mau begitu. Allah mau dia saja. Orang kata Ayah Nawan ini dulu apa? Allah nggak akan pernah mau dimadu. Allah tuh tidak mau dimadu. Kalau termadu saja, arti termadu ini apa? Terduakan Allah dalam perasaan dan pikiran itu, Allah nggak mau. Itu tadi, apalagi kita merasa beramal ibadah itu melalui ada lagi wujud diri kita. Ya jelas tidak bisa. Nggak akan Allah tuh mau menunjukkan dirinya selagi diri kita masih ada. Allah tahu dia kita beramal ibadah itu masih dengan wujud diri kita. Banyak cabang wujud diri ini, banyak tuan-tuan dan puan-puan ya. Mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi banyak. Merasa kuasa itu bagian wujud diri. Ujub, takabur, ria, syirik itu juga bagian daripada wujud diri. Banyaklah macamnya. Tapi paling pangkalnya itu tadi. Induknya itu tadi. Merasa diri bisa, merasa diri kuasa. Enggak bisa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau hendak kepada Allah ini, memang enggak boleh. Enggak boleh dia dalam perasaan itu tersekutu Allah Ta'ala itu. Wajib dan pikiran. Apapun yang terjadi sehari-hari, wajib. Allahnya saja. Kita kan tuan-tuan dan puan-puan sering timbul pertanyaan itu. Kayak mana lah Tuan? Kami belum tahu Allah itu bagaimana. Kayak mana lah kami belum dapat merasakan Allah Ta'ala. Kayak mana lah Tuan? Kami belum bisa merasakan perintah yang datang daripada Allah Ta'ala. Macam mana kami bisa membuang wujud diri kita? Kalau terus itu timbul dalam pertanyaan dan pikiran kita, menunjukkan masih beramal ibadah awak itu masih apa? Masih berlaku wujud diri. Kalau kata Tuan Ibni apa katanya? Itu namanya tanda orang beramal nafsu katanya.
nak tahu bagaimana datang perintah, nak tahu begini, itu namanya tanda nak beramal nafsu. Nggak perlu lagi kita pertanyakan itu dalam perasaan dan pikiran kita. Bagaimana ndak merasakan Allah, bagaimana tahu, bagaimana bisa mendapatkan perintah. Itu nggak perlu lagi ada. Tugas awak ingat Allah buat. Allah akan masukkan nanti, Allah akan hantarkan ke dalam hati tuan-tuan dan puan-puan sesuai dengan kadar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara mengingat Allah itu. Nggak usah dipertanyakan. Kepada kita bisa membimbing perasaan dan pikiran kita untuk sampai kepada dirinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.